Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku Lucky Tarot MS. Hari ini aku mau bacakan tentang maskulin. Ini energi ya, jadi bukan fisik ya. Tolong dicermati, ini energi, bukan fisik. Jadi bisa laki-laki, bisa perempuan. Kita baca doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita lihat dengan situasi maskulin. The Wheel, the Fortune. Six of Pentacles, Nine of Cups, Two of Pentacles, and the Hierophant. For Sword, maskulin ini lagi banyak berdoa juga sih, berharap ya bisa kembali lagi sama kamu gitu. Tapi memang dia harus ada pembayaran karma dulu ya, harus menyelesaikan nih karma-karmanya dia di masa lalu. Dan ya ini butuh waktu ya, bisa sampai 6 tahun atau 9 tahun ya, baru bisa kembali dalam perjalanannya, kembali ke kamu, asalkan ya dia benar-benar dan tidak ragu lagi ya dalam pembenahan diri, aku ngelihatnya. Dan di sini memang dia ada ragu ya, ragu untuk kembali ke kamu, tapi ingin kembali karena ilahi juga akan mempertemukan kalian lagi sih ya, mempertemukan kalian kembali. Dan ya disinilah salah satu dari kalian ini akan ada keraguan untuk bersama. Kenapa? Ya karena permasalahan di masa lalu ini kan belum selesai ya, dan salah satu dari kalian ini kan sudah ada yang proses untuk penyembuhannya. Ace of Wands, Five of Swords, the King of Swords, and the Four of Swords. Ya, maskulin ini pernah balik ke kamu, tapi sia-sia. Kenapa? Ya karena niat dia kan balik ke kamu ini nggak baik ya, nggak baik. Dia coba untuk mempengaruhi kamu agar mau ya diselingkuhi ya, dan dia juga menggunakan ilmu hitam, pelet, ataupun dengan rayuan manis atau dengan materi ya di sini. Karena untuk kepentingan dia sendiri, ingin mengendalikan dan mengontrol kamu. Ya. Untuk apa? Untuk kebebasan dalam seksualitasnya dia. Tapi sia-sia ya. Kembali ke kamu juga nih sia-sia. Dia udah nggak bisa lagi mengendalikan kamu, nggak bisa lagi mengontrol kamu ya. Walaupun dengan materi ataupun dengan janji-janji manis ya di sini. Makanya ilahi akan mengembalikan dia ketika salah satu dari kamu ini sudah membayar karma. Jadi ya kayak terlambat aja sih kembali bersama gitu. Ten of Swords tuh ya, pembayaran karma ya. Seven of Swords tuh, kartunya serem banget ya, pembayaran karma yang harus dia jalani. Ten of Swords, jadi pikirannya tuh negatif terus ya,
Si maskulin ini selalu negatif, ketakutan hawanya, ya, takutan. Jadi energinya udah buruk, logikanya tuh nggak dipakai hati, udah takut. Tuh ya, Page of Pentacles in reverse. Jadi dia dengan orang baru ini masa depannya nggak ada, ya, masa depannya nggak ada. Dan apapun yang dia jalani, yang dia pelajari ya, kehidupannya ini nggak membuat dia sukses, karena dia stuck nih, ya. Dan ini membuat dia menjadi orang yang pesimis, bahkan juga berani melakukan ya di luar nalar gitu ya, dengan black magic ataupun dengan penipuan lagi. Tuh, itu sword tuh ya, Three of Cups. Dia mau balik ke kamu, iya, tapi kondisinya dia tidak mau membayar karma dengan karmik ya di sini, karena hidup dia dengan karmik nih dalam proses tidak bahagia, dalam proses pembayaran karma, ya. Dan dia depresi banget nih, stres, memikirkan kebahagiaannya dia, memikirkan kesenangan, ya, kalau aku lihat di sini. Dan ya maskulin cukup ini ya, orangnya egonya tinggi banget, jadi hawanya takut terus juga gampang depresi, gampang apa namanya, ini terlalu seksi ya saya, gampang marah, gampang kesal ya. Dan ini ada pembayaran karma yang harus dia bayar. Dia terperangkap dalam karmic circle dengan pikiran dan logikanya yang negatif, ya. Dan dia masih memantau kamu ya untuk kembali, dan dia juga masih memanipulasi, membohongi, dan ini adalah karma dari perbuatan dia. Dan aku lihat memang Page of Pentacles ya, jadi maskulin ini banyak hal yang dia impikan tidak terwujud, ya, banyak hal yang diimpikan tidak terwujud. Kenapa? Karena dramanya masih dia mainkan, ya, topengnya. Dan ini dia juga mengalami mimpi buruk yang berulang-ulang, ya, di sini aku ngelihatnya. Dan dia stres mikirin bahagianya dia, ya. Dia lagi mempelajari tentang membahagiakan dirinya dia dengan Tuhan, tapi ini butuh waktu, ya. The bottom of the decknya dia ada Three of Swords, Strange, and the Nine of Swords, Ace of Wands. Ya, dia coba untuk kuat ya, menjalani pembayaran karma, terluka dari koneksi perjalanan Twin Flames, dan dia stres karena sudah mengkhianati koneksi ini demi kepuasan dia, ya, tentang seksual, dari permainannya dia sendiri, petualangannya dia mencari cinta sejati, padahal dia sudah memiliki, tapi dia selalu kurang dan kurang, sehingga mengacaukan dan menghancurkan kebahagiaan ini, ya, karena dia tidak bisa memilih salah satunya, dan ini membuat dia beban dalam melangkah. Pada akhirnya dia nekat menutupi masalah ini, ya, dengan cara ya dia mencari cinta lain lagi, memenuhi kepuasan nafsunya, ya. Di sini aku lihat. Oke, kita lihat dengan situasi maskulin ya. Jadi maskulin di sini sedang mencari
keberuntungan ya, dengan cara memanipulasi, berharap apa yang dia inginkan itu bisa terwujud ya, tanpa menjalani karma, tanpa mendapati kesulitan ya. Pada akhirnya dia terperangkap sendiri, terperangkap dalam permainan dia dan karmic circle-nya ya. Dia pusing nih karena dia menikahi selingkuhannya ataupun hidup bersama dengan selingkuhannya. Pada akhirnya dia stres dan dia merasa ya depresi, trauma ya, tentang pembelajaran hidup. Dan aku ngelihatnya di sini memang dia ngerasa ada pengkhianatan ya dari orang barunya ini, berkhianat dari dia. Dia ngerasa orang barunya ini kembali dengan pasangan lamanya ya, maka dia merasakan kok kayaknya gue diduain deh. Dia ngerasanya seperti itu, jadi kembali kepada pasangan lamanya. Four of Pentacles tuh ya, stuck dalam pembayaran karma yang tak pernah selesai. Dan dia juga stuck dalam karmic circle karena trust issue-nya tidak pernah ada penyelesaian. The Queen of Swords, karena kamu sudah bisa membentengi, menjujurkan tentang trust issue ini, bahkan mengendingkan. Dan aku ngelihatnya ya, dia merasa kamu tuh udah jahatin dia. Kenapa? Karena kamu sudah bisa mengendingkan trust issue ini ya. Dan kamu juga mencoba jujurkan tentang hubungan dia dengan orang baru ya. Kamu juga bilang kamu gak bahagia dengan yang terjadi, tapi mau tidak mau ya kamu membahagiakan diri, yaitu dengan cara belajar tentang spiritual, pembenahan diri. Di sini kamu bertaruh dalam keputusan kamu ya, feminim. Tuh. Kamu coba untuk bertaruh, mencari cinta baru juga, karena kamu ingin move on. Ya. Dan maskulin ini merasa kamu mengkhianati dia karena kamu sudah bisa melepaskan permainannya si maskulin dengan karmik. Dan kamu juga jujurkan kamu ingin move on, ingin mencintai diri sendiri, bahkan kamu juga sudah bisa bertaruh ingin mendapatkan kekasih yang baru atau pasangan yang baru yang lebih setia. Ini membuat dia marah dan dia stres ya. Pada akhirnya nanti maskulin sama karmik ini banyak mengalami kegagalan ya, karena kamu sudah bisa berkata jujur ya, ingin move on, ingin dengan orang baru menikah. Dan dia pada akhirnya nanti maskulin ingin mendapatkan kamu lagi. Hati-hati ya, karena ingin menggagalkan cara move on kamu. Three of Wands, Knight of Wands, and the Sun. Tuh ya, Three of Swords. So, situasinya maskulin ini lagi pembayaran karma. Ya, pembayaran karma. Yang mana dia selalu menduakan ya ketika jauh dari kamu. Karena merasa kesendirian. Dia mengikuti nafsunya. Ya, dan ini juga efek dari ilmu hitam. Ya, efek dari ilmu hitam, pelet. Dan aku lihat banyak sekali karma yang harus dia jalani. Kebahagiaannya dia itu ya sama kamu. Ya, yang sudah dia tinggalkan karena adanya orang lain. Ya, di sini. Dan aku ngelihatnya ya maskulin stuck dalam pembayaran karma ya, stres, depresi. Ya,
dia bertaruh nih tentang kehidupannya dia, jadi dia bertaruh karmanya dia, ya, demi keuangan, demi kesuksesan. Jadi kayak ya dia kan nerobos apapun, dia akan lakukan cara apapun untuk mendapati keinginan dia, terutama dalam materi. Dan maskulin ini berani sih, berani dalam memberi ya hubungan dengan orang lain walaupun sudah sama kamu, jadi mengkhianati. Dan kamu bukannya nggak tahu, kamu tahu gitu, tapi kamu coba untuk ya ngambil logika juga, mengendingkan permainan ini ya. Makanya si maskulin ini menjadi hancur hubungannya dengan orang baru. Kenapa? Karena kan selama ini kamu tidak ada komunikasi ya, maksudnya menjujurkan. Pada akhirnya kamu jujurin, dan ini membuat dia menjadi kehilangan arah tuh. Nah itu Sword marah sama kamu, kesal karena melihat kamu sudah mempunyai prinsip, mempunyai keberanian ya mengendingkan hubungan ini. Dan maskulin di sini memang berharap dengan orang baru ini akan sukses, tapi ternyata harapannya ini tidak terwujud, dan ini banyak kegagalan ya, terutama ada yang keguguran ya dengan orang baru nih tuh. Dan dia melihat kebahagiaan dan kesuksesannya itu ada sama kamu, the Queen of Pentacles ya. Hati-hati nih, dia akan gunakan cara black magic juga ya, karena the Page of Pentacles in the reverse ini orang yang berani ya bertaruh juga untuk mendapatkan cinta dan keberkahan kamu nih, kesabaran kamu. Karena maskulin melihat kamu sudah jauh berbeda, makanya di sini dia stres, depresi ya, stres, depresi, memikirkan hubungannya dia dengan maskulin ya, si karmik ya. Karena maskulin ini nggak nyaman ya, nggak nyaman diduakan oleh karmik, tapi dia menduakan kamu. Pada akhirnya dia melihat atau mendengar kamu sudah banyak berubah ya, DM stres nih, gimana caranya untuk bisa move on ya dari perselingkuhan ini dengan karmik ya. Dia kan nekat mengambil resiko ya untuk bisa kembali sama kamu. Dan ya aku ngelihatnya di sini dia orangnya kan nggak berpikir dulu nih ya, two of wands tuh, terutama yang long distance ya, yang terpisah jarak. Dia ingin kembali lagi sama kamu, gimana caranya untuk bisa rujuk ya tuh, the world ya. Dia ingin membuka lembaran baru sama kamu nanti, tapi memang butuh proses, butuh pengorbanan ya. Kenapa ya? Karena maskulin di sini lagi pembayaran karma, dan dia stuck, dia ingin lari dari karma buruknya ya, karena dia nggak mau kehidupannya itu tidak sesuai harapan ya. Dengan cara dia berbagi kestabilan dengan orang lain ini membuat dia semakin stabil tadinya gitu ya. Tapi ternyata setelah kamu berani mengungkapkan, berani menjujurkan ya tentang topengnya dia, ini membuat dia marah, kesal, emosional, dan selalu menantang ya, menantang spiritualnya kamu ini. Jadi kayak gini, gue bisa kok hidup tanpa lu, dengan orang baru pun gue akan sukses ya. Dia bicaranya seperti itu, tapi ternyata tidak sesuai harapan, dan dia melihat kamu sudah mulai bisa menerima dalam mencintai dirimu sendiri, membahagiakan dirimu sendiri. Bahkan dia juga mendengar kabar kalau kamu sudah mendapat cinta baru atau sudah bisa menerima kehadiran orang baru gitu ya. Ini membuat dia stres, depresi, dan merasa kok jadi gue sih yang korban gitu. Malah dia nggak bisa move on dari kamu ya. Dia nekat untuk bisa datengin kamu lagi nanti nih ya, agar bisa kembali bahagia,
kembali rujuk ya di sini aku melihatnya, tapi dengan cara ya kebohongan lagi. Kenapa? Karena dia orangnya tidak mau membayar karmanya dulu, tidak mau susah, tidak mau sakit ya. Star, the Queen of Wands, the King of Cups, and the Four Swords. Ya, dia ngebayangin kamu ya. Dia juga lelah sebenarnya hidup tanpa spiritualnya kamu. Ya, dia juga ada rasa takut kalau kembali ke kamu, ya kamu lebih kuat spiritual dibanding dia, tapi dia juga memikirkan lelah tanpa spiritualnya kamu. Ini orang bimbangan ya, labil banget kalau aku lihat. Dan maskulin di sini memang tipikalnya orangnya gak suka didahului, toxic banget. Separation, time apart for your partner is on the horizon. Ya, dia merasa perpisahan ini membuat dia merasa kok topengnya dia mulai terbuka satu persatu ya setelah adanya perpisahan dengan kamu. Dan kebohongan dia dengan orang lain ini mulai terkuak. Ini yang membuat dia menyadari energinya yang terbesar adalah dari kamu. Ya, banyak pembayaran karma setelah berpisah dengan kamu. Tadi aku udah bilang, topengnya dia mulai terbuka satu persatu. Dan ini mengingatkan tentang kamu. Ya, sudah banyak memberikan saran ataupun nasihat ya ke dia. Dan selalu memberikan ultimatum ya. Tuh. Makanya dia nggak ada action. Selama tidak komunikasi dengan kamu, dia nggak ada action kan ke kamu, karena dia masih memakai topeng. Pada akhirnya setelah berpisah dengan kamu, terbukalah kebohongannya dia ya, dan kebohongannya orang baru itu. Dan masalah keuangan ya, karirnya juga berantakan, masalah keuangannya juga berantakan. Di sini aku lihat ya, dia minta bantuan temennya ya, masalah keuangan. Dan dia juga nggak ada action nih untuk kembali ke kamu, tapi dia minta bantuan temennya untuk bisa mencari informasi tentang kamu ya. True love, past life tuh ya, true love and past life tuh. Dia ngerasa ya dengan kamu tuh reconciliation ya. Someone from your past is returning to your life and you haven't known each other to before. Extend your light-hearted energy to others. This is the romance of lifetime. Ya, dia ngerasa kalau dengan kamu tuh banyak banget gairah yang dia dapati, dan dia ngerasa juga banyak cinta sejati. Dia belajar di sini ya, dan dia ketergantungan dengan koneksi ini, energinya. Makanya dia coba untuk minta bantuan temennya nih. Satu sisi dia juga ada masalah ya tentang karir, karena banyak kebohongan di dalam pekerjaan dia, karirnya dia, sehingga ya dia nggak bisa berbuat apa-apa ke kamu selain dia harus minta bantuan temennya ya untuk mendapatkan informasi tentang kamu. So aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share, and skip iklan channel aku. Lucky Trotemes, and take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.